038 dari kelas B, dan kedua anggota kelompok saya yaitu Muhammad Irfan dengan NRP 078 dan Muhammad dengan NRP 079 dari kelas C. Di pertemuan kali ini saya akan membahas short term scheduling, yaitu penjadwalan jangka pendek untuk memprioritaskan sumber daya, mesin, tenaga kerja, dan waktu secara efisien dalam proses produksi maupun jasa. Metode penugasan. Salah satu teknik optimasi untuk menugaskan pekerjaan kepada pekerja atau mesin dengan biaya total minimum. Step pertama, mengurangi baris dan kolom. Pertama, mengurangi setiap baris. Setiap baris dikurangi dengan angka kecil pada baris tersebut agar muncul minimal satu angka 0 tanpa mengubah solusi optimal. Kedua, mengurangi setiap kolom. Proses yang sama diulang untuk setiap kolom, sehingga setiap baris dan kolom memiliki setidaknya satu angka 0. Berikut contoh metode penugasannya, bisa dilihat. Langkah 2 dan 3, menutup 0 dan menyesuaikan matriks. Menutup semua angka 0. Angka 0 yang muncul ditutup menggunakan jumlah garis horizontal dan vertikal seminimal mungkin. Lalu, menyesuaikan matriks. Pada step kedua, jumlah garis hanya 2 padahal matriks berukuran 3 kali 3, seharusnya 3 garis. Artinya solusi belum optimal, sehingga matriks perlu disesuaikan pada langkah ketiga. Setelah tabel diperbaiki, kembali ke langkah kedua, seluruh angka 0 ditutup kembali menggunakan garis hingga jumlah sesuai ukuran matriks. Langkah keempat, menentukan penugasan. Dibagi dua bagian. Aturan penugasan akhir. Setelah jumlah garis sama dengan ukuran matriks, pilih angka 0 sebagai dasar penugasannya akhir dengan ketentuan berikut, yaitu pertama, satu pekerjaan hanya dipilih satu kali. Dua, satu pekerja hanya mendapat satu pekerjaan. Ringkasan alur Hungarian method yaitu kurangi tiap baris dengan nilai terkecil, kurangi tiap kolom dengan nilai terkecil, tutup semua 0 dengan garis minimum, sesuaikan matriks bila garis ukuran matriks, dan tetapkan penugasan optimal dari 0 terpilih. Untuk aturan prioritas untuk pengiriman bisa dilanjutkan dengan Mas Mehmet. Next. Oke, selanjutnya untuk example 5 yaitu aturan prioritas untuk pengiriman. Dalam studi kasus, example 5 penentuan urutan pekerjaan 5 job pada perusahaan Avanti Seti Architects. Oke, untuk example 5 ini yaitu 5 pekerjaan job dari perusahaan Avanti Seti Architects. Masing-masing memiliki waktu proses dan batas waktu penyelesaian sebagai berikut. Jadi untuk prioritas untuk pengiriman terlihat pada tabel di sini. Nah, dengan tujuan example 5 ini yaitu menentukan urutan pengerjaan job menggunakan 4 metode penjadwalan berikut. Lalu kemudian membandingkan metode mana yang memberikan hasil yang paling baik. Dari 4 metode ini, dari yang pertama yaitu first come first serve atau FCFS, lalu yang kedua SPT yaitu shortest processing time, lalu yang ketiga yaitu ADD yaitu earliest due date, and yang keempat yaitu LPT yaitu longest processing time. Oke, untuk metode FCFS yaitu first come first serve yaitu yang berarti pekerjaan yang datang lebih dulu dikerjakan lebih dulu, dan metode ini tidak mempertimbangkan lama pekerjaan maupun deadline. Jadi urutan tetap mengikuti urutan kedatangan. Jadi urutan ini ditujukan pada tabel pada ini yang di atas dari A sampai E. Jadi ada 4 aturan FCFS yang menghasilkan efektivitas ukuran, yaitu untuk aturan yang pertama yaitu waktu penyelesaian rata-rata sama dengan total waktu aliran per jumlah pekerjaan. Lalu aturan yang kedua yaitu metode pemanfaatan yaitu sama dengan total waktu pekerjaan per total waktu aliran.
Lalu aturan yang ketiga yaitu rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem sama dengan total waktu aliran per waktu pekerjaan. Lalu yang aturan terakhir yaitu rata-rata keterlambatan pekerjaan sama dengan jumlah hari keterlambatan per jumlah pekerjaan. Nah, kesimpulannya yaitu sangat mudah diterapkan, terasa adil bagi semua job. Next. Dan metode yang kedua yaitu SPT, yaitu Shortest Processing Time, yang dimana pekerjaan dalam waktu proses paling singkat dikerjakan terlebih dahulu sehingga job-job kecil dapat segera diselesaikan. Kita bisa lihat pada tabel di sisi kanan yang masukkan urutan BDACE dan belum berurutan, sehingga butuh waktu pemrosesan dengan efektivitas SPT. Nah, 4 aturan SPT ini yaitu waktu penyelesaian rata-rata, lalu yang kedua matrik pemanfaatan, lalu aturan yang ketiga yaitu rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem, lalu yang terakhir yaitu rata-rata keterlambatan kerja. Nah, kesimpulannya yaitu waktu penyelesaian rata-rata tercepat, tingkat efisiensi paling tinggi, utilasi sumber daya yang paling tinggi, dan cons-nya atau kelemahannya. Oke, bisa dilanjut dengan oleh rekan saya, yaitu Cak Irfan. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya itu EDD ataupun earliest due date, yang artinya pekerjaan dengan batas waktu paling dekat dikerjakan lebih dahulu guna mengerjakan tenggat penyelesaian. Oke, kesimpulan dari ini nanti yaitu sangat baik untuk mengerjakan, di mana mengejar deadline yang sudah ditentukan. Terus bisa juga tingkat keterlambatan paling kecil. Oke, untuk di samping udah tertera tabel, contoh tabel yang dimana di situ ada B2, A6, T3, T3E, sama T9. Nah, ini untuk menghitung efektivitas untuk PDD, yaitu kita menyelesaikan rata-rata dulu, menghitung rata-rata dari yang tertera di tabel tersebut, yaitu 68 per 5 sama dengan 13,6 per harinya. Nah, trik utilisasi yaitu 68 per 28 dibagi 13 tadi, ya, sama dengan 41,2. Rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem 28 per 6 dapat per 41,2 tadi, yang dengan 2,43 pekerjaan. Untuk yang selanjutnya rata-rata keterlambatan kerja nanti bisa diperkirakan per 1,2 hari. Seperti itu, bisa di next. Oke, yang selanjutnya yaitu aturan prioritas untuk pengiriman menggunakan metode LPT, yaitu long processing time, yang berarti di mana pekerjaan dengan waktu proses paling lama justru dikerjakan lebih dahulu dibandingkan pekerjaan lain ataupun pekerjaan yang lebih cepat. Dari kesimpulan ini bisa ditarik yaitu banyak pekerjaan mengalami keterlambatan, tidak efisien secara keseluruhan, waktu tunggu rata-rata paling lama daripada yang lain. Oke, ini di sampingnya juga ada tabel yang dimana menghitung efektivitas untuk LPT sendiri. Ada E9, C8, A6, sama D3, dan juga B2. Ini masing-masing itu ada rata-rata yang sudah di jumlah dari masing-masing itu. 28, 103, 48, dan tadi. Nah, untuk penyelesaian rata-rata sendiri yaitu sama dengan 103 dibagi 5, sama dengan 20,6 hari. So, untuk trik
utilisasi sama dengan 103 per 28 per 26 sama dengan 27,2. Oke, rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem yaitu 103 per 26 sama dengan 3,68 pekerjaan. Yang terakhir yaitu bisa di rata-rata keterlambatan kerja dan dari 48 per 5, yaitu jumlahnya 9,6 per harinya. Oke, bisa dilanjut next. Bisa di next. Sorry, ini habis nggak sih? Oke, ini sepertinya dari bab jam selanjutnya udah habis. Terima kasih. Mungkin dari kelompok kami tim 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.